terbuka UPDJJ Surakarta dengan NIM 857873361. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan aktivitas praktikum untuk mata kuliah praktikum IPA DSD untuk tugas 3 kegiatan praktikum yang kedua dengan judul uji protein pada bahan makanan. Alat dan bahan yang sudah saya siapkan. Yang pertama ada air putih biasa, air kapur, lembaga sulfat, lilin. Di sini untuk pengganti pipet saya menggunakan sedotan 2 buah, korek api, bulu ayam, pinset saya gunakan untuk menjepit bahan makanan yang nanti saya gunakan untuk uji coba, sendok 1 buah, piring plastik untuk tempat piring berdiri saat menyala nanti. Itu bahan makanan yang saya siapkan untuk uji coba. Yang pertama nanti ada kangkung, seledri, tempe 1 iris kecil, roti 1 iris kecil, ada usus ayam 1 iris kecil, ada gula pasir, putih telur yang sudah saya rebus sebelumnya, terus ada tepung terigu dan ada ikan. Nanti di sini saya akan melakukan 2 uji coba. Yang pertama, pada uji coba yang pertama nanti saya akan membakar bahan makanan. Nanti setelah itu saya gunakan indera penciuman saya untuk mencium aroma pada bahan makanan yang termasuk dalam zat protein. Yang kedua nanti saya akan menggunakan larutan atau air kapur dan lembaga sulfat untuk saya lakukan pada bahan makanan pada uji coba yang kedua. Pada uji yang pertama, langkah awal pertama saya akan menyalakan lilin terlebih dahulu. Setelah itu saya akan menggunakan pinset untuk menjepit bulu ayam. Ini gunakan sebagai kontrol untuk menyium aroma baunya. Misalnya kalau pada bulu ayam nanti saat saya bakar, saat saya bau nanti baunya menyengat, berarti bulu ayam termasuk dalam zat protein. Dan sebagai kontrol untuk bahan makanan berikutnya. Ya, terbukti ada bulu ayam termasuk dalam zat protein karena baunya menyengat. Yang berikutnya saya akan mencoba untuk melakukan pada bahan makanan tempe. Saya akan melakukan hal yang serupa dengan bulu ayam tadi. Pada tempe terbukti juga termasuk dalam zat protein. Yang berikutnya ada roti. Roti juga termasuk dalam zat protein. Yang berikutnya ada usus ayam.
usus ayam juga termasuk zat protein. Yang berikutnya pada putih telur, saya lakukan hal yang sama dengan yang sebelumnya, sesudahnya. Pada putih telur juga termasuk dalam zat protein. Yang berikutnya pada ikan. Ikan juga termasuk dalam zat protein. Berikutnya pada seledri. Pada seledri tidak termasuk dalam zat protein karena baunya tidak menyengat, tidak sama seperti bulu ayam. Berikutnya pada kangkung. Pada kangkung juga tidak berbau menyengat, berarti tidak termasuk dalam zat protein. Berikutnya saya akan mencoba melakukan pada gula pasir. Saya menggunakan sendok. Saya panaskan. Pada gula pasir juga tidak termasuk dalam zat protein karena tidak berbau menyengat. Yang terakhir pada tepung terigu. Saya lakukan hal yang sama dengan gula pasir tadi. Pada tepung terigu juga tidak termasuk dalam zat protein karena tidak mengandung zat protein karena bahannya tidak menyengat. Jadi kesimpulannya, pada percobaan yang pertama dengan membakar dengan menggunakan lilin, dengan menggunakan bulu ayam sebagai kontrol untuk saya mencium baunya, untuk saya gunakan kontrol untuk bahan makanan yang lain. Di sini yang termasuk dalam zat protein yaitu dari bahan makanan yang pertama ada tempe, roti, usus ayam, putih telur, dan ikan. Dan bahan makanan yang tidak termasuk dalam zat protein yaitu ada kangkung, ada seledri, ada gula pasir, dan ada tepung. Kita akan melanjutkan ke percobaan pada uji coba yang kedua dengan menggunakan larutan air kapur dan tembaga sulfat. Saya sudah menyiapkan alat tempat piring plastik yang besar untuk saya menggunakan sebagai media untuk saya lakukan pada uji coba yang kedua. Saya menggunakan sendok untuk menyanjurkan bahan makanan yang padat. Yang pertama, pada percobaan yang kedua, saya akan meneteskan
air kapur, saya akan meneteskan 2-3 tetes pada masing-masing bahan makan. Pada usus ayam, pada ikan, pada tepung terigu, ada gula pasir, ada putih telur, ada roti, ada seledri, ada tempe, dan yang terakhir ada kangkung. Dan berikutnya saya akan menggunakan sedotan lagi sebagai untuk mengambil makanan tembaga sulfat. Saya akan meneteskan ke masing-masing bahan makanan 2-3 tetes. Ada usus ayam, ada ikan, ada tepung terigu, ada gula pasir, ada putih telur, ada roti, ada tempe, ada seledri, dan terakhir pada kangkung. Kita tunggu beberapa menit, kita lihat hasil reaksinya. Jika pada masing-masing bahan makanan kalau berubah warna menjadi biru kehitaman atau biru keunguan, berarti itu pertanda kalau bahan makanan tersebut mengandung zat protein. Sebaliknya, jika terdapat bahan makanan yang tidak berubah warna atau warnanya tetap seperti semula yang tadi, berarti bahan makanan tersebut tidak termasuk dalam zat protein. Kita tunggu hasilnya. Jadi setelah kita melakukan pengamatan dan menunggu beberapa menit, inilah dari bahan-bahan makanan yang sudah mengalami perubahan setelah diberi atau ditetesi air kapur dan larutan tembaga sulfat.